Alhamdulillah. Tapi abdi ini tiasa bahasa Sunda, tiasa bahasa Indonesia. Gak apa ya, karena bahasa Sunda saya itu pabuliut. Paham pabuliut? Itu susah jadi, kadang nggak paham. Ya. Masya Allah. Iya. Sebelum saya buka, saya mau pantun dulu nih Bu. Boleh nggak pantun Bu? Pak, boleh pantun Pak? Orang kurus karena kurang makan. Orang gemuk kebanyakan makan. Sebelum salam saya ucapkan, Bapak Ibu yang mau ke kamar mandi saya persilahkan. Ibu, kuat semua ya? Ada di sebelah belakang itu kalau ada yang mau ke kamar mandi dulu. Terus ada pantun lagi nih begini. Bapak polisi berbadan tegap. Orang-orang alay berbadan gemulai. Tahu nggak orang alay itu? Siapa orang alay? Ada tahu nggak Pak alay itu apa Pak? Apa muda tulang lunak ya? Ya alay. Kalau semua jamaah sudah pada siap taklim ini, mari sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya masih semangat, jawabnya ogah-ogahan. Ini yang hadir 1000 orang, kedengarannya cuma 200. 1000 orang yang nampak dan yang tak nampak. Kita ulangi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan salam kita ini menjadi penyebab Allah bukakan rezeki kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah bimbing kita yang punya persoalan, Allah bimbing menuju penyelesaian yang baik. Mudah-mudahan dengan jawaban salam kita tadi, yang punya utang segera Allah bereskan, yang kesulitan Allah mudahkan, yang sakit Allah sembuhkan, dan yang pengen jodoh Allah mudahkan. Kok ibu-ibu yang aminin Bu? Belum pada punya jodoh apa gimana? Waduh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Fatah beserta pengurus, asatiz wa asatizah, para alim ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparatur pemerintah, aparatur negara, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, yang mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin.
Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmat karunia dan izinnya lah kita semua syukur alhamdulillah dapat hadir di acara ini, yang mudah-mudahan karena pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melipat gandakan nikmatnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di tempat ini tetap menjadi pengikut beliau, tetap menjadi umat beliau sampai ajal menjemput kita, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini masih bulan Rajab, Ibu ya? Ibu, betul Bu? Dan umumnya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika memasuki bulan Rajab, kita teringat akan adanya satu peristiwa yang terjadi dalam perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra berarti maknanya Allah memperjalankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjidil Aqsa di kota Palestina. Kemudian setelah itu Allah israhkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah. Entah apa Bu? Sholat sehari semalam 5 waktu. Ini kerap tiap tahun kita lakukan. Tidak ada di desa Batu Layang ini, hampir pelosok negeri di Republik ini mereka merayakan perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muatannya menerima perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Intinya begini Pak, setiap bulan setiap bulan Rajab ini ada satu momentum kita merenungi ibadah sholat kita. Akankah perayaan Isra Mi'raj yang kerap kita laksanakan membuat sholat kita semakin hari semakin baik, semakin hari mendekati kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini penting sekali sholat. Kita semua paham dan tahu sholat adalah tiang agama. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perbedaan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir adalah pada sholat. Nah, momentum Isra Mi'raj ini menjadi momentum introspeksi kita untuk berkaca bagaimana ibadah sholat kita. Karena tak tanggung-tanggung Allah menjalankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya Nabi ketika menerima perintah Allah, Allah undang langsung ke Sidratul Muntaha. Hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan baginda Rasul kita.
yang pada hakikatnya Allah memuliakan umat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai sholat kita bolong-bolong. Subuh kita sholat, zuhurnya karena sibuk masak nih, kadang ibu-ibu sampai lalai saking asiknya masak. Yang ke sawah, yang ke kantor pun kadang suka lalai, suka menunda-nunda, menentar-entarkan sholat, yang pada akhirnya sholat jadi terlantar. Ini ada ancaman nih. Gak sembarangan ibadah sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama sepakat bahwasanya perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'raj ini terjadi sebelum baginda Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, banyak kejadian yang memilukan hati baginda Rasulullah, terutama tentang penganiayaan suku Quraisy di kota Mekah pada waktu itu, yang terus tiada henti menghina, menganiaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umat Islam pada waktu itu. Apalagi di tahun yang sama baginda kehilangan istri tercinta Khadijah, dan juga paman yang selama perjuangan baginda Rasulullah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan, yaitu Abu Thalib. Makanya tahun itu dalam sejarah Islam, sejarah perjalanan Nabi disebut tahun kesedihan. Dan Allah menghibur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperjalankannya baginda Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, bukan keinginan Nabi, tetapi undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua fasilitas disiapkan, tim penjemputan dibentuk. Wah, ada tim penjemputan segala itu. Kendaraan, wah kita kenal yang namanya Buraq. Tim penjemputannya siapa? Malaikat Jibril. Masya Allah, Bu. Kalau kita dijemput, Bu, sama malaikat Jibril, wah luar biasa. Asal jangan malaikat Israel kita dijemput, yang ada. Begitulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilihatkanlah betapa agungnya Allah. Linuriyahu min ayatina, ditampakkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keagungan Allah dalam perjalanan tadi, sehingga pada akhirnya Rasul sampai di Sidratul Muntaha dan dapat mendapatkan perintah melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Masya Allah. Yang jadi persoalan nih Pak, gimana sih cara kita untuk istiqamah dalam sholat kita? Kita selalu menegakkan sholat kita, menjaga sholat kita. Jangan sampai kita dicap oleh Allah hambanya yang sholat tapi senantiasa lalai dari sholat-sholat kita. Nah, ini ilmu yang penting untuk menjaga sholat, terutama anak-anak muda sama anak-anak remaja ini. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saya udah yakin nih sholatnya wah getol banget. Karena kapan lagi Pak udah umur 2 tapi gak sholat. Tapi yang anak muda, yang anak remaja, apalagi dengan degradasi moral di zaman modern seperti ini, arus globalisasi sulit kita bendung. Sangat disayangkan ketika
generasi kita yang selalu menjaga sholat, menjaga keilmuan kita, digantikan oleh generasi-generasi yang tidak paham tentang ajaran-ajaran Islam. Disinilah pentingnya lembaga pendidikan keislaman, baik melalui yayasan keislaman ataupun pondok pesantren. Wah, saya sangat mengapresiasi sekali karena saya pernah merasakan hidup di pesantren kurang lebih 6 tahun. Memang gak lama, cuma 6 tahun di Jawa Timur, dan itu yang menginspirasi saya untuk bisa selalu menghargai dimanapun ada pondok pesantren. Bahkan saya dalam hati kecil bercita-cita ingin mempunyai pondok pesantren. Ada nami ini? Amin. Dan mudah-mudahan tahun ini pondok pesantren saya mulai berdiri di wilayah Cijeruk Bogor. Karena apa? Untuk menghadapi arus globalisasi ini, jawabannya hanya satu: kembali kepada Islam, kembali kepada ajaran baginda Rasulullah SAW. Itu kunci agar kita terbebas, terhindar dari pengaruh globalisasi yang menjauhkan umat ini dari akhlak yang sebenarnya. Zaman sekarang kadang kita pakai kepala, anak-anak muda, anak-anak remaja udah hilang jati diri, etikanya nggak ada, akhlaknya nggak ada, normanya nggak ada, sehingga tidak banyak melihat, membaca, menonton di berita-berita ada seorang anak berantem sama bapaknya, pukul-pukulan. Bahkan di kampung saya sendiri di Lampung, saya pernah tinggal di Lampung, ada kejadian seorang anak membacok, membunuh bapaknya sendiri. Karena apa? Bapaknya belum mampu membelikan motor Yamaha RX King. Bayangin, gara-gara motor bapaknya dibunuh. Belum lagi penganiayaan kepada ibunya karena tidak sanggup untuk memberikan kebutuhan kepada anak. Dan ini terjadi dalam lingkungan kita. Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Jauhnya umat Islam dari ajaran sebenarnya. Terutama yang menjadi patokan kita adalah sholat. Itu udah jelas. Nabi sudah memberikan gambaran bahkan di akhirat kelak, ketika kita menghadapi sidangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah nilai, yang Allah tanya, sebelum nanya yang lain-lain, Allah nanya sholat kita. Sehingga ketika baginda Rasulullah SAW menjelaskan, ketika sholat seseorang hamba itu baik, maka baik semua amalnya. Ketika sholat itu buruk, cacat, tidak sempurna, wah itu makin ribet ditanya sama Allah. Karena apa? Akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan yang baik. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu jaminannya. Seseorang yang diterima sholatnya, yang baik sholatnya, pasti sholatnya mampu mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Pasti. Karena apa? Ini Allah langsung yang memberikan petunjuk dan arahan kepada kita. Kalau kita ingin menjadi manusia, hamba Allah yang baik, pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki sholat kita. Itu secara otomatis. Untuk menciptakan sebuah sholat yang sempurna, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki efek ke dalam hati kita, ke dalam tingkah laku kita, ke dalam lisan kita, ada beberapa syarat. Yang pertama, persiapan iman. Nah, kita kalau mau istiqamah dalam ibadah sholat, kuatin iman kita, kuatin akidah kita, kuatin tauhid kita. Makanya perintah ibadah sholat
baru Allah turunkan setelah 11 tahun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul. 11 tahun. Dan dalam masa 11 tahun tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk masyarakat kota Mekah pada waktu itu kekuatan akidah dan tauhid. Makanya ketika perintah sholat turun, sahabat ringan mengerjakannya, nggak ada yang ngeluh. Sami'na wa ata'na. Ketika perintah Allah turun, karena kekuatan akidah, kekuatan tauhid dan iman, para sahabat Nabi selalu ngomong sami'na wa ata'na. Kadang kita beda kalau ada perintah Allah itu sami'na wa antarna wa nantina wa besokna wa kapan-kapanna gitu. Kadang suka begitu gitu. Begitu masjid butuh infak sedekah. Kalau dulu sahabat langsung sami'na wa ata'na. Berapapun rezeki yang telah Allah titipkan diberikan. Gak mikir, karena dalam bersedekah tidak berbicara nilai dan jumlah, tapi panggilan iman kita. Ketika masjid butuh renovasi, pondok pesantren butuh pembangunan, butuh untuk meluaskan segala sarana dan prasarana, gak nunggu besok, langsung diberikan sesuai dengan batas kemampuan. Jangan bilang nantilah kalau ada rezeki, padahal Allah tiap hari ngasih rezeki. Jadi pertama persiapan iman ini yang penting, kekuatan tauhid kita, agar kita mampu menerima sekaligus melaksanakan secara istiqamah apa yang telah Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Kekuatan tauhid. Apa itu tauhid? Kalau secara bahasa, tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Asalnya dari wahada yuwahidu tauhid. Tetapi menurut istilah adalah ifradillahi bil ibadah. Itu makna tauhid. Mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya. Karena apa? Kita mengenal Allah, kita tahu Allah. Kalau tidak sekaligus diikuti dengan ibadah kepadanya, kita bukan termasuk hambanya yang bertauhid. Sehingga kita mati dalam keadaan kekufuran. Jadi tauhid itu perlu kita amalkan dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya nih Bu. Ya, saya tanya. Mau saya tanya? Yang bisa jawab boleh naik umroh, boleh melaksanakan ibadah umroh jika mampu. Haji udah mahal, sekarang umroh aja latihan. Ya. Bu, kira-kira nih penduduk kota Mekah mereka kenal Allah nggak Bu? Hah? Kenal nggak Pak? Penduduk Mekah tuh tahu nggak sama Allah tuh? Tahu nggak? Penduduk kota Mekah yang menyembah para patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, mereka mengenal Allah, bukan tidak mengenal. Mereka tahu Allah. Makanya kalau saya tanya nih, bapaknya Nabi, siapa nabinya? Abdul. Artinya apa tuh Bu? Hah? Arti Abdullah apa? Hamba Allah. Berarti kakeknya Nabi Abdul Muthalib kenal Allah. Makanya begitu lahir, anaknya lahir dinamakan Abdullah, hamba Allah. Artinya Allah dikenal oleh penduduk kota Mekah pada waktu itu. Makanya gak aneh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah."
Allah berfirman, wahai Muhammad, idza sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka penduduk Mekah yang menyembah patung itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti kata Allah, ada taukidnya, pasti mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa mereka dihukumkan sebagai kaum musyrik, kaum kafir pada waktu itu? Mati dalam keadaan kekufuran. Karena mereka tidak beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inti dari pelajaran akidah adalah anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Itu intinya. Dan itu masuk dalam bagian akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita semua tahu bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah utus ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama membagi akhlak itu ada 3. Yang pertama, yang paling tinggi, akhlak kita kepada Allah. Nabi mengajarkan dulu bagaimana bertauhid dan berakidah, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Itu inti akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau menyembah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang, apalagi musim apa sekarang ini, kampanye. Wah, dukun-dukun lagi naik daun ini. Itu tempat-tempat keramat, goa-goa yang dikeramatkan, pohon-pohon yang dikeramatkan. Kerjaan saya memang sehari-hari seperti itu. Sudah datengin tempat-tempat keramat, dan gak sedikit yang lihat buku apa namanya, buku tamu itu. Kaget ada tokoh-tokoh Indonesia yang datang. Mereka bertirakat di dalam goa, duduk di atas batu, di depan pohon dan lain sebagainya. Padahal ini sangat bertentangan dalam ajaran kita. Sebenarnya sesuatu yang dimusyrikkan di zaman Nabi itu sama dengan sesuatu yang dimusyrikkan di zaman sekarang. Kalau kita lihat nih, baca sejarah Nabi, patung-patung yang ada di kota Mekah itu kurang lebih 360 patung yang dihancurkan ketika Fathul Mekah. Dan itu mewakili tiap suku punya patung sendiri, punya Tuhan sendiri. Dan suku Quraisy dan sekitarnya itu kurang lebih ada 4 patung besar yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan juga Hubal. Hubal ini patungnya orang-orang Quraisy. Lata itu dulu semasa hidupnya di abad kedua Masehi, dia hidup di tahun 200 Masehi, seorang yang soleh. Karena kesolehannya akhirnya dibuat satu untuk mengenang jasa dan kebaikannya, dibikin patung. Lambat laun patung itu jadi sesembahan. Belum lagi Uzza itu bentuknya pohon besar. Manat itu bentuknya batu. Jadi penduduk Mekah pada waktu itu, Mekah dan sekitarnya, ketika mereka punya niat, punya maksud, punya tujuan mendatangi tempat-tempat itu, kepada Manat yang berupa batu, diberikan sesajen, diberikan uang koin dilempar. Agar apa? Agar hajatnya itu dikabulkan. Belum lagi Uzza yang bentuknya pohon, yang ketika Fathul Mekah dirubuhkan oleh Khalid bin Walid, ditebang sama Khalid itu atas perintah Nabi. Itu pohon, tempat orang zaman dulu nyari pusaka itu, menggantungkan pedang-pedang ketika habis perang. Agar apa? Ketika perang memiliki kekuatan yang luar biasa.
sini ada nggak yang melakukan hal-hal kayak begitu? Insya Allah tidak ada. Tetapi di bangsa kita ini perilaku seperti itu masih ada. Yang meminta sesuatu kepada pohon masih banyak. Apalagi waktu musim tokel. Kan yang suaranya kencang itu pengalaman jangan-jangan. Pohon besar mana yang nggak didatengin? Wah, gitu. Mintanya kepada pohon sama kayak bangsa jahiliyah pada waktu itu. Makanya ini yang menjadi salah satu penyebab kadang sholat kita berat, sholat kita malas, kadang kita melalaikan, tidak mengerjakan kewajiban kita karena lemahnya tauhid kita kepada Allah. Kekuatan akidah kita kurang kepada Allah sehingga kita menyepelekan dan menomorsekiankan perintah-perintah Allah. Makanya baginda Rasulullah SAW misi pertama bagaimana mengenalkan Allah sekaligus beribadah kepada Allah, dikuatkan tauhid, dimantapkan akidah. Baru setelah itu turun perintah sholat. Dan apa yang menyebabkan sholat kita diterima Allah? Karena pengetahuan kita, karena ilmu kita tentang sholat. Coba bisa bayangkan kalau kita tidak mengetahui tata cara kaifiyah sholat. Padahal baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat mengetahui aku sholat. Jangan kayak ada seorang pemuda ini, tapi bukan di daerah sini, ada di daerah lain. Orangnya rajin sholat, tapi tidak didasari ilmu. Makanya ketika dia sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, nikmati. Masuk rakaat kedua, tiba-tiba pundaknya ada yang nempak. Langsung di siapa mana orang tersolat ditepuk-tepuk, pada gelut mana itu, marah dia karena pundaknya ditepuk. Padahal kalau kita yang tahu tentang ilmu sholat, maksudnya nepuk pundak ini pengen menjadi makmum. Jangan kayak orang Bandung tuh, karena dia nggak paham sholat, orang nepuk pundak disangka ngajak gelut. Repot kan kalau begitu. Karena apa? Sholat memiliki syarat dan rukun yang menjadi penyebab sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bisa kita dapatkan ilmu tentang sholat? Majlis taklim. Makanya kalau ada undangan majlis taklim atau kita punya pengajian, hadir. Jangan pada kayak alasan ini ngaji sebulan sekali, berarti setahun berapa kali? 12 kali, belum dipotong lebaran, Idul Adha, Idul Fitri 2 yang udah nggak ngaji. Belum lagi karena faktor anak sakit, ngantar suami belanja. Setahun sekali akhirnya, banyak alpanya. Gimana kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang menentukan kualitas sholat kita, yang pertama itu wudu, harus diawali dari wudu. Fa'asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Ini yang kadang kita lalai. Kita fokus dengan gerakan-gerakan sholat, tapi wudu kita nggak kita perhatiin. Yang ibu-ibu lipstiknya masih tebal-tebal tuh, wah menceprok. Harus dibersihin dulu, ya, dibersihin. Ini yang make upnya 2 cm, ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Bersihin, habis itu kita wudhu agar air itu langsung menyentuh kulit wajah kita. Apalagi dia remaja apa tuh pewarna kutek, pedikur, wah itu kan lagi ngetren gitu. Hati-hati, akan mempengaruhi kualitas
wudhu kita yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sholat kita. Ilmu nomor 2 penting nih, apalagi kita sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. Itu pun sama, sebelum Ramadan datang menghampiri kita dan sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, ada persiapannya juga. Dari sekarang persiapannya itu harus kita lakukan. Jangan pas masuk bulan Ramadan kaget kita kalau nggak ada persiapan dari sekarang. Dan hal yang paling utama sebelum sama-sama kita memasuki bulan suci Ramadan adalah persiapan iman. Penting. Kita harus menjadikan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan karena panggilan iman. Panggilan iman kita, bukan karena takut sama mertua. Aduh, nggak enak sama mertua kalau nggak puasa. Takut sama tetangga, biar takut diomongin dan lain sebagainya. Kita harus mengawali, mempersiapkan ibadah puasa Ramadan kita dengan persiapan iman. Karena apa? Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa, karena faktor iman. Man shoma Ramadanan imanan. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, karena panggilan iman, Allah baru akan berikan ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Allah baru akan ampuni orang tersebut dari segala khilaf dan dosa. Karena apa? Mereka melaksanakan ibadah puasa karena panggilan iman. Yang kedua, tentu saja ilmu tentang berpuasa harus kita kuasai. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa. Ya, jadi ada dua tuh. Ada yang membatalkan ibadah puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Karena kata Nabi, banyak dari umatku mereka berpuasa menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore sampai maghrib, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Pahalanya nggak dapat. Walaupun dia tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, tapi pahala kebaikan tidak Allah berikan. Nah, kita harus mewaspadai ini. Jangan sampai ibadah puasa kita sia-sia. Karena apa? Ketidaktahuan kita tentang ilmu berpuasa. Begitu juga dengan sholat. Kita nggak mau ibadah sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketidaktahuan kita akan ilmu tentang sholat. Dan yang ketiga, setelah kita memiliki kekuatan iman, kekuatan ilmu, baru akan melahirkan amaliyah ibadah yang sempurna. Wah, nikmat benar. Apalagi kita paham apa yang kita baca dalam sholat. Wah, itu nikmat benar. Dari mulai takbiratul ihram, dari mulai kita baca doa iftitah. Karena disitulah makna khusyuk. Kita memahami apa yang kita baca. Ketika ruku bangun ke iktidal, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Kita jawab Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, Engkaulah pemilik segala puji-pujian. Luar biasa. Dan kita akan mencapai titik nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah bersabda, innal musalli yunaji rabbah. Kata Nabi,
Innal musolli, sesungguhnya orang yang sholat, yang melakukan sholat, yunaji rabbah, dia itu sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita telah memulai takbiratul ihram, apa saja yang Allah halalkan menjadi haram. Minum air putih halal atau haram, Bu? Minum air putih ini yang ada di depan saya halal atau haram? Halal ya, saya minum nggak apa-apa ya, karena halal, karena haus. Minum air putih ini halal, tapi jangan lakukan ketika sholat, jadi haram. Iya, jadi haram. Jadi sholat itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ngomong gitu boleh nggak? Boleh, tapi jangan sekali-kali dilakukan ketika kita sholat. Jadi haram omongan kita itu. Lagi nak sholat, bilang, wah pulang dulu ke rumah. Iya wah, hati-hati di jalan. Wah, kalau sholat kita. Karena apa? Yunaji rabbah, kita sedang fokus berdialog kepada Allah. Jangan ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan kecuali apa yang telah Allah bolehkan dalam pengerjaan sholat itu. Ada tata cara, dan itu semua bisa kita ketahui dengan kita hadir di majelis ilmu. Oleh sebab itu, didik anak-anak kita dari kecil. Kebiasaan mereka untuk ibadah sholat, hadir di madrasah, di pesantren, mempelajari, mendalami ilmu agama, terutama satu itu sholat. Dan jangan putus asa kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa Nabi Ibrahim yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai hamba Allah minta kepada Allah agar termasuk hambanya yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Doa ini harus kita baca. Karena apa? Ketika kita punya anak soleh, solehah yang mereka senantiasa menegakkan sholat, ini anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah kasih sayang Allah kepada kita, dan itu bisa kita raih dengan memperbanyak kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah jadikanlah diriku termasuk hambamu yang menegakkan sholat, wa min zurriyyati, dan juga keluargaku, anak keturunan. Makanya kalau kita ingin mengajarkan kebaikan, harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan pintar nyuruh, kita sendiri nggak ngerjain. Anak itu kadang lebih pintar. Tong, ayo sholat bapak juga sholat. Dibahas begitu Pak. Ayo ngaji, ya bapak juga ngaji. Anak sekarang kan pintar-pintar. Makanya suri tauladan adalah salah satu metode yang paling tinggi dalam berdakwah. Ketika kita ingin mengajak keluarga kita, mulai dari diri kita. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah jadikanlah aku dulu. Baru zuriyati, baru keluarga atau nasab keturunan. Karena ini penting sebagai bekal mereka. Tuntunan zaman di masa-masa yang akan datang jauh lebih berat dengan apa yang kita hadapi saat ini. Jauh mereka itu. Fitnah dunia semakin besar, sehingga zaman sekarang kita sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kita sulit, Masya Allah ya. Sulit kita udah membedakan itu. Karena nggak sedikit
dalamnya racun, luarnya madu. Atau sebaliknya, dalamnya madu dikemas sebagai racun agar orang menjauhi. Makanya ada untayan doa yang baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar kita mampu untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Apa doanya? Ada yang hafal nggak? Enggak. Hah? Enggak ada, enggak. Coba sebutin yang hafal. Awan apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah di hadapanku yang benar itu benar, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk selalu mengerjakan dan mengikuti kebenaran itu. Karena kalau mau jujur nih Pak, kadang kita tahu ini benar, tapi sulit bagi kita untuk mengikuti itu. Padahal kita tahu ini benar, tapi kita sulit untuk mengikuti kebenaran itu. Atau sebaliknya, kita tahu ini tuh jelek, buruk, akan menjerumuskan kita, akan menghancurkan kita, tapi untuk kita tinggalkan tuh sulit benar, sulit. Apalagi lagi paceklik. Kita tahu pinjol itu nggak boleh, tuh haram. Tapi gimana saya kalau nggak pinjol? Ini kan begitu. Kalau nggak utang kayaknya nggak asik hidupnya. Padahal nggak boleh itu. Kalau nggak terpaksa bener. Sekarang waduh berseliweran itu riba-riba di tengah-tengah kita. Itu terkadang kita minta kepada Allah, ya Allah, tampakkanlah yang benar itu benar, dan berikanlah kami kemampuan, kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan tampakkanlah yang batil itu batil, yang buruk itu buruk, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhi, meninggalkan kebatilan itu. Nah, doa ini Rasul selalu baca di tiap hari Jumat. Bahkan Rasul baca ketika khutbah kedua di hari Jumat. Khutbah kedua, Allahumma arinal haqqa haqqa. Dan doa ini penting dalam kehidupan kita sekarang. Kadang kita sulit membedakan itu yang benar nomor 1, 2, atau 3. 4. Ya begitu. Kalau kita tidak minta kepada Allah, bagaimana Allah memberi? Jangan ada bahasa kita, Allah kan tahu isi hati saya. Jangan. Allah harus diminta. Dan ketika kita meminta kepada Allah, Allah pasti kabulkan itu. Apa syarat dikabulkan doa kita? Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, yang menjadi penentu dikabulkannya doa kita adalah ibadah sholat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu la'allakum turhamun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, idza sa'alaka ibadi, wahai Rasul, wahai Muhammad, ketika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, katakanlah kepada hamba-hambaku itu, katakanlah kepada umatmu itu, inni qarib, aku ini dekat, kata Allah. Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang akan senantiasa mengabulkan doa, permintaan, permohonan hamba-hambaku. Allah sendiri yang berjanji. Falyastajibuli, tapi sebelum itu engkau gapai seruanku. Gapai, jangan cuek aja.
Kenapa ente kalau sholat nggak mau di awal waktu ketika azan memanggil, waduh saya belum siap dipanggil Allah. Jawabannya gitu, belum siap dipanggil Allah. Disangkanya mau mati kan kalau dipanggil Allah, karena panggilan Allah belum tentu kematian. Iya, panggilan Allah belum tentu kematian. Gapai semua itu. Wal yu'minu, dan kau beriman, kuatkan iman itu. Jaga, rawat, tumbuhkan, kembangkan iman itu. Pasti kau akan mendapatkan rahmat ya Allah. Doamu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang kita banyak yang minta doang. Ini kan dipanggil sama Allah dengan berbagai macam panggilan. Wah, kadang pura-pura kadang pura-pura budak, nanti budak beneran. Pura-pura kadang. Padahal Allah udah sering panggil kita. Jangan sampai kita ke masjid ketika mayat udah terbujur kaku baru ke masjid. Itu pun karena digotong, bukan kehendak sendiri. Jangan sampai. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah Isra Mi'raj yang senantiasa kita lakukan setiap tahun menjadi bahan renungan kita, introspeksi diri kita. Bagaimana kita telah melaksanakan ibadah sholat? Apakah sholat kita semakin hari semakin baik atau malah kebalikan? Ketika kita mendapati situasi seperti itu, kayaknya sholat saya makin berat, makin males, apalagi tuntunan hidup, tuntunan zaman seperti ini, jangan putus asa. Terus minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah di dalam hatiku agar aku ringan mengerjakan ibadah sholat. Jadikanlah Allah sebagai sandaran hidup kita, tempat kita mengadu, tempat kita berharap. Jadikan itu, jangan putus asa. Satu ketika lalai lagi kita, berusaha kita bangkit lagi. Bangkit lagi. Kita berjuang untuk menegakkan kebaikan di dalam diri kita. Berjuang sampai ajal menjemput kita. Karena disitulah Allah akan nilai kita. Selagi kita betul-betul berjuang ingin meraih ridhonya, ingin meraih kebaikan-kebaikan darinya, itu cukup menjadi alasan kita mendapatkan ampunan nanti. Beda ketika kita ada menyepelekan, merendahkan, atau tidak menggubris itu. Tidak ada upaya kita untuk melakukan perubahan dalam hidup kita agar menjadi hamba Allah yang baik. Dan semoga karena itulah Allah akan mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat lebih khusus kepada diri saya sendiri untuk selalu introspeksi diri terhadap ibadah-ibadah yang telah kita tegakkan, yang telah kita kerjakan kepada Allah. Jangan putus asa dalam rangka memperbaiki diri. Jangan putus asa. Karena apa? Rahmat Allah jauh lebih luas, kasih sayang Allah jauh lebih luas. Jangan kita termasuk hambanya. Ayo, naik. Dorong. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dorong. Terakhir, tadi dibuka ada pantun. Akhirnya kayaknya. Terakhir juga ada pantun. Masih semangat Bu? Masih. Semangat Pak? Mau lanjut lagi berarti ini? Udah ya? Udah sejam lebih. Saya tadi diamanat ini jangan lama-lama. Sejam lebih. Tadi padahal mau ngejelasin ini 10 menit. Cuman nggak tega pada semangat. Jadi ada pantun seperti ini bunyinya. Orang utan adanya di hutan. Kalau setan banyak ya di kuburan. Betul nggak? Betul. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.